Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini saya dapat berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Anissa Sarah, akan menyampaikan ceramah dengan metode kisah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan hidup ini, tanpa kita sadari, pernahkah kita merasa tidak percaya diri, merasa tidak cukup layak, atau bahkan merasa tidak bernilai di mata manusia? Ada kalanya kita merasa minder, entah dari segi harta, rupa, keluarga, maupun status sosial. Seringkali kita merasa bahwa dunia hanya memberi ruang kepada orang-orang yang hidup dalam kesempurnaan dan menyingkirkan orang-orang yang hidup dalam keterbatasan. Jika teman-teman pernah merasakan perasaan seperti itu, maka kisah ini datang untuk kita semua. Karena Islam tidak hanya melihat seseorang dari yang tampak akan luarnya, tetapi melihat seseorang akan keimanan dan ketakwaannya. Salah satu kisah yang menyentuh hal tersebut adalah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Julaibib. Julaibib adalah sahabat Nabi yang hidup serba kekurangan. Ia tidak memiliki harta, tidak mempunyai rumah. Ia tidak dikenal seperti sahabat-sahabat Nabi lainnya yang terkenal akan kekayaannya, yang terkenal akan ketampanannya. Ia bahkan tidak memiliki nasab yang jelas. Tidak diketahui siapa ayah dan ibunya. Sehingga banyak masyarakat Madinah yang memandang rendah Julaibib. Sampai-sampai ada salah satu petinggi Quraisy mengatakan, jika ada yang bernama Julaibib, jangan biarkan ia masuk ke wilayah kita. Bayangkan teman-teman, hanya karena rupa, hanya karena status sosial, seseorang bisa diperlakukan seburuk itu. Namun teman-teman, walaupun banyak orang yang membenci Julaibib, walaupun banyak orang yang merendahkan Julaibib, tetapi Nabi Muhammad SAW sangat amat menyayangi Julaibib. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib menjawab dengan kerendahan hati, "Ya Rasulullah, siapakah yang menginginkan putrinya menikah dengan saya?" Lalu Rasulullah SAW menenangkan Julaibib. Rasulullah tidak menanyakan sekali kepada Julaibib. Di hari kedua Rasulullah menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Di hari ketiga pun Rasulullah masih bertanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib kembali menjawab dengan kerendahan hatinya, "Wahai Rasulullah, aku ingin menikah, tetapi siapakah yang menginginkan putrinya menikah dengan saya?" Karena Julaibib tahu teman-teman, ia tidak memiliki rupa, ia tidak memiliki harta. Jadi siapakah orang tua yang menginginkan putrinya menikah dengan seorang Julaibib? Rasulullah kembali menenangkan Julaibib. Lalu kemudian Rasulullah menggandeng tangan Julaibib dan membawanya kepada salah satu rumah petinggi kaum Ansor. Diketuknya pintu, kemudian tuan rumah tersebut keluar dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah gerangan engkau menemuiku?" Dijawab oleh Rasulullah, "Saya ingin melamar putrimu." Tentu saja tuan rumah tersebut kaget dan berkata, "Masya Allah, tentu saja Rasulullah akan sangat bangga jika saya memiliki menantu seperti engkau." Kembali Rasulullah menjawab, "Tetapi bukan untukku, untuk sahabatku Julaibib." Kembali kaget sang tuan rumah. Kemudian tuan rumah menjawab terbata-bata. Ia berkata, "Untuk Julaibib Rasulullah, maka izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu kepada istri saya." Rasulullah kembali menjawab, "Tentu saja silahkan, karena Rasulullah tidak akan memaksa."
Masuklah sang ayah tersebut, sang tuan rumah, ia mendatangi istrinya dan berkata, "Wahai istriku, Rasulullah ingin melamar putri kita." Tentu saja sang ibu, sang istri tersebut sangat senang. Ia berkata, "Terima wahai suamiku, segera terima." Kemudian sang suami berkata kembali, "Bukan untuk Rasulullah istriku, tetapi untuk sahabatnya Julaibib." Sang istri murka. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meridhoi. Demi Allah, aku tidak mengizinkan. Putri kita yang terhormat harus menikah dengan Julaibib yang bahkan asal-usulnya tidak diketahui, nasabnya tidak diketahui, ayah ibunya tidak jelas siapa." Ternyata percakapan tersebut terdengar oleh putrinya. Sang anak keluar dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapakah yang ingin melamarku?" Sang ayah menjawab, "Rasulullah putriku." Kemudian sang anak berkata, dengarkan baik-baik teman-teman jawaban dari putri Ansor tersebut. "Wahai ayah, wahai ibu, apakah engkau meragukan permintaan Rasulullah? Apakah engkau mampu menolak permintaan Rasulullah? Berikan aku kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakanku." Sikap putri Ansor tersebut sejalan dengan salah satu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, "Wahai orang-orang mukmin dan mukminah, tidaklah pantas ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan salah satu pilihan, tetapi engkau memilih pilihan yang lain." Julaibib pun menikah dengan putri Ansor tersebut. Namun tidak lama setelah pernikahan, turunlah perintah untuk berperang. Setelah peperangan, Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian kehilangan teman?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami kehilangan fulan, 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 dan fulan." Rasulullah kembali bertanya, "Sudahkah kalian menyebutkan semua?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami sudah menyebutkan semua." Lalu Rasulullah berkata, "Lakin faqadtu Julaibib, akan tetapi aku kehilangan Julaibib." Para sahabat kaget. Mereka bahkan tidak memperhatikan Julaibib. Bagaimana mereka bisa merasa kehilangan? Mereka saja bahkan tidak peduli akan Julaibib. Para sahabat pun mencari Julaibib. Ditemukan Julaibib sudah wafat. Dan di samping jasad Julaibib terdapat 7 orang dari pasukan kafir Quraisy. Ini menandakan bahwa sebelum Julaibib wafat, sebelum Julaibib tewas, ia sempat membunuh 7 dari pasukan kafir Quraisy. Bayangkan teman-teman, orang yang bahkan tidak diperhatikan, dianggap buruk rupa, tidak memiliki apapun, tetapi meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan yang paling mulia. Teman-teman, kalau kita tarik kisah Julaibib ini ke kehidupan kita hari ini, sesungguhnya ia amat sangat dekat dengan realita. Zaman sekarang, banyak dari kita dinilai dari harta, tahta, maupun status sosial. Kalau kita tidak memenuhi standar tersebut, seringkali kita merasa kurang. Julaibib hidup di zaman yang tidak ada media sosial. Tetapi rasa tidak dianggap jauh lebih dulu Julaibib rasakan. Akan tetapi yang membedakan kita dan Julaibib adalah Julaibib tidak berhenti bertakwa kepada Allah, tidak berhenti dekat dengan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Julaibib tidak pernah berhenti dan tidak pernah memandang penilaian manusia menjadi pandangan utama. Ia menjadikan pandangan Allah adalah sebagai bentuk dari pandangan utama untuk kehidupan. Sikap Julaibib ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran pada ayat 139 yang berbunyi, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin," yang artinya janganlah kamu merasa lemah, janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya derajatmu paling tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak hanya menjadi nasihat pada zamannya. Ini adalah nasihat
untuk kita di zaman sekarang yang merasa rendah diri, merasa orang lain lebih cepat, merasa tertinggal dari orang lain. Julaibib pun tertinggal di mata manusia, tapi dia tidak tertinggal di mata Allah. Maka teman-teman, janganlah jadikan pandangan manusia itu sebagai bentuk nilai diri kita. Karena sesungguhnya yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan, yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana Allah memandang kita. Jika hari ini kita tidak dianggap oleh orang lain, maka pastikan kita tetap dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, jadikanlah kisah Julaibib ini sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk pelajaran bagi kita yang merasa bahwa kita tidak terlalu penting, kita merasa tertinggal, kita merasa rendah diri. Jadikanlah kisah ini sebagai bentuk rasa percaya diri kita, sebagai bentuk kita merasa bahwa tiada yang paling penting di dunia ini selain pandangan Allah kepada hamba-Nya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kisah ini bisa menjadi penguat hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.